kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Rina Peno. Di sini kami akan mempresentasi hasil diskusi kami tentang pengelolaan keuangan koperasi dan UMKM. Koperasi adalah singkatan dari kata KO atau CO dan operasi atau operation, dan koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Contohnya, koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi pasar, dan koperasi kredit. Yang kedua, fungsi koperasi. Pertama, sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. Kenapa di sini disebut sebagai urat nadi perekonomian Indonesia? Karena koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi anggotanya, terutama bagi mereka yang ekonominya lemah, yang dapat digunakan untuk modal usaha. Yang kedua, sebagai usaha mendemonstrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keenam, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Yang ketiga, jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Contohnya salah satu koperasi simpan pinjam yaitu koperasi unit desa atau KUD. KUD biasanya terdiri di pedesaan dan menganut nilai kebersamaan. Tujuan utama koperasi unit desa adalah untuk memenuhi keperluan para anggotanya dalam hal peralatan dan bahan pertanian, serta melayani simpan pinjam kepada anggotanya. Yang kedua, koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan untuk menjalani kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Yang keempat, koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Yang berikut jenis koperasi menurut fungsinya, antara lain koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga. Yang berikut koperasi penjualan. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
Yang berikut, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Berikut prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Pengertian dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi atau tidak ada pemaksaan. Yang kedua, pengelolaan yang demokratis. Di sini koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Yang keempat, kebebasan dan otonomi, dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan. Baik, di sini saya akan lanjut slide berikut, yaitu pengertian UMKM. Di mana UMKM itu usaha mikro, kecil atau menengah. Nah, di sini usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Contohnya fashion online shop, di mana selain makanan, pakaian juga termasuk kebutuhan yang sering dicari orang. Maka dari itu, kita manfaatkanlah hal ini dengan kita membuka toko baju online dan memasarkan di media sosial atau di marketplace. Yang berikut, usaha kecil, di mana usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha. Yang berikut, usaha menengah, di mana usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Contohnya di sini bisnis kecantikan, di mana dengan modal yang tidak terlalu besar sehingga nanti kita bisa memulai bisnis kecantikan dengan membuka salon. Yang berikut prinsip UMKM. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya. Yang kedua, mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, peningkatan daya saing UMKM. Yang berikut, pengelolaan keuangan koperasi, di mana sumber perdanaan koperasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal sendiri. Nah, di mana itu modal yang dikumpulkan langsung dari anggota koperasi yang terdiri simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Di sini yang kedua, modal dan pinjaman. Pinjaman berasal dari anggota koperasi lain dan pinjaman dari bank. Itu yang ketiga, penyertaan atau penanaman modal. Yang berikut, modal sendiri atau simpanan pokok, di mana itu ada 4, yaitu yang pertama, simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada waktu mulai menjadi anggota suatu koperasi. Yang kedua, besarnya tetap dan sama untuk setiap calon anggota. Yang ketiga, dapat diminta kembali sesudah keluar dari keanggotaan dan kalau perlu dikurangi. Yang keempat, digunakan untuk modal pokok. Hal ini menanggung risiko lagi dan untung sesuai dengan kehidupan koperasi.